Alhamdulillah. Bulan puasa, rezeki baru, dapat kerjaan baru. Ya Allah, seneng banget ya Allah. Tapi kan biasa gue berdua nih sama teman gue. Mana dia? Mau sukanya telat nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah mulai beres-beres. Iya nih Ustadz, apa kabar Ustadz? Gimana toko kita? Lancar nih. Alhamdulillah Ustadz, masih beres-beres nih Ustadz. Baru buka kita nih. Cobain duduk ya. Harus. Oh. Ini mah tempatnya Ustadz di sini nih. Owner. Yoi. Karyawan. Ih, Masya Allah. Lah, kok bebenah sendirian? Ya biasa. Hamba Allah satu lagi, Mas. Biasa telat dia mah. Sulit banget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kem kaki lu. Udah telat jam segini. Aja lu tuh. Mana maaf Ustaz. Udah digaji gede-gede, 15 juta coba buat dia. Kok naik lagi Ustadz ya? Kan baru awal nih Ustadz. Dia tuh emang pilihan, Pi. Oh, Karena kerjaan dia telat. Jarang orang seperti Andi itu jarang. jarang banget. Kenapa telat ya? Waduh, Insya Allah, alhamdulillah parah banget Ustaz. Jalanan tadi di Pondok Cabe itu Ustaz, macet penuh dengan ibu-ibu Ustaz. Waduh. Ngapain itu ibu-ibu? Lagi ngantri mereka Ustaz, katanya Ustaz. Ah. Ngantri sembako Ustaz. Keren, Waduh. keren. Nah, ngomong-ngomong tentang sembako nih Ustaz. Sambil buka baju Ustaz ya. Biar kelihatan. Kayak isi badannya isi. 3D Ustadz. Isi banget, isi menengah gitu. Ke tengah semua gitu. Ngomong-ngomong tentang sembako nih Ustaz. Ya. Ya baru datang lu beresin dulu lah. Nanti takut hilang nih pertanyaan. Sini, duduk. Lagi rajin-rajinnya gua. Duduk, taruh duduk. Kita ngobrol dulu nih sebentar nih. Kenapa nih sembako nih? Nah, sebelum kita lanjut lagi nih. Oke. Sudah minta disapa teman-teman di rumah, Ustaz. Dengan apa namanya slogan kita yang seperti biasa loh. Gimana tuh? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam wabarakatuh. Kembali lagi di acara kita AXTJ. Lo yang nanya. Kita yang bingung, Ustadz yang jawab. Masya Allah. Sehat, Ustaz? Sehat, Andi sehat. Alhamdulillah, Ustaz. Lutfai sehat. Alhamdulillah, Ustaz. Sehat Keren. banget, Ustaz. Ada yang anyar ya. Yoi. Kopong, Ustaz. Wow. Terlalu banyak jalan. Terlalu banyak jalan. Ya, terus olahraga lebih. Terlalu banyak olahraga. Olahraga malam. Oke, langsung menyingkat waktu, Ustaz. Menyingkat waktu, Ustaz. Pelan-pelan. Menyingkat, gua singkat. Waduh. Menyingkat waktu, Ustaz. Pertanyaan dari teman-teman nih. Siap. Berhubung dengan konsep kita ini yang tentang bulan Ramadan, Ustaz. Tentang keberkahan nih. Di, gimana kalau kita invest di satu perusahaan sirup? Dan gimana nanti kalau misalkan di sore hari atau siang hari sirup itu muncul di iklan TV nih? Oke. Dan itu membatalkan puasa yang nonton, Ustaz. Oh, Apakah teman saya yang investasi ini bisa ketularan dosanya, Ustaz? Kasian bener nih temennya. Teman Biasa. mungkin temennya teman itu yang imannya agak ya. Tapi Penontonnya si penontonnya itu. Kenanya kayak sini. Iya, kita yang nggak Ini tahu. menarik sih, menarik. Gimana kalau hukumnya ada orang yang kemudian berinvestasi? Ini dulu nih kita omongin Siap. ya, sebelum nanti yang batal. Karena kemudian investasi ini penting nih. Jangan sampai kemudian kita cuma sekedar ikut-ikutan, ternyata tahu-tahu bodong. Ternyata tahu-tahu ketipu. Nah. Wes ngaku-ngaku punya jam 6 miliar. Habis itu ternyata dia nggak butuh jam, butuhnya jam besok. Iya. Fokus. Nah, jadi itu PR kan. Jangan sampai kayak gitu. Makanya untuk investasi, Islam tidak melarang untuk Oke. investasi. Sangat boleh sekali. Kita ada istilah mudharabah, kita ada istilah musyarakah. Yang semuanya adalah tujuannya saling berbagi. Saya yang punya uang, Andi yang punya kemudian kemampuan berdagang sama Lutfi, nanti kita bagi 3 seperti itu. Asal udah catatannya. 1, kerjasama ini jelas akadnya. Oke. Mau bagaimana nih model kerjasamanya? Apakah saya hanya naruh uang saja, lalu kemudian saya ikutan juga terlibat, atau saya hanya sekedar naruh aja, sisanya mutlak sepenuhnya kau yang jalankan. Nah itu akadnya. Yang kedua kejelasan, konkret perusahaannya. Nggak boleh bohong. Misalkan nih PT Morat Marit Sirup. Morat Marit Sirup. Pas giliran kemudian saya invest, ternyata nggak ada sirupnya. Morat Maritnya Morat Maritnya yang nggak ada. ada. Nah ini yang jadi PR kan.
Nah, dua hal ini yang harus dipegang. Ya lo kalau memang benar-benar perusahaan itu jelas ada, monggo boleh. Jadi nomor satu kita rapin dulu nih investasinya. Jangan ketipu sama yang cuma sekedar flexing doang. Waduh. Makanya ada istilah yang keren nih. Kalau orang benar-benar kaya, dia mah cuma berbisik. Kalau dia kayaknya bohongan, pasti berisik. Kalau orang yang kaya beneran, Nah. dia cuman Berbisik. berbisik. Diem-diem aja, Sob. Tapi kalau dia kayaknya bohongan, berarti dia Berisik. Itu yang harus kita Berbisik, pegang tuh. Berisik. tagline hari ini ya. Itu Anu, penting catat. banget, penting Tanda banget. pagar. Penting Kalau kaya banget. beneran berbisik, kaya bohongan berisik. Iya lah. Iya. Lagian coba, apa yang mau digayain orang yang kemudian bawa Alphard, terus kemudian di depannya orang yang kemudian punya pesawat. Ah, iya. Alphard baru nih, yang punya pesawat, Yaelah. gitu doang kan? Gitu doang dong, ya kan? Jadi nggak ada yang perlu disombongin, Iya. nggak ada yang perlu kemudian dibanggain. Nah, yang kedua ini yang menarik nih. Tadi hukum investasi yang jelas ya. Yang kedua nih yang lebih penting. Ustadz, terus gara-gara kemudian kita promo, marketing, lah ada yang batal. Itu. Apakah ini jadi salah? Yang salah yang sono. Yang batal. Kenapa lu batal? Lemah banget lu cuma gara-gara iklan batal gitu kan. Jadi namanya juga iklan. Bener. Sama kayak kemudian kita kalau iklan kan kudu lebay ya kan. Kayak minum sirup nih iklan kan. Coba pas ada orang minum sirup pas minum seger banget. Emang pernah kita kayak gitu? Nggak pernah juga Kita sih, kalau habis minum kan ya udah biasa aja dong. Apalagi Biasa sendiri, aja. Sat. Jadi emang itu yang jadi PR-nya. Apalagi kemudian yang buka puasanya masih sendiri. Itu sirup marjan meskipun manis, pahit. Ini saya nggak maksud nyindir siapa-siapa, mohon maaf Andi, nggak boleh nggak tersinggung nih. Ini nggak boleh nggak tersinggung kan? Nggak boleh nggak Makanya jangan tersinggung. anggap ini bercanda. Iya, Ini serius. Serius tuh berarti ya. Jadi itu PR-nya, ya nggak bisa kita kemudian menjadikan satu hukum ini bergantung bagaimana kemudian dia yang melihatnya, nggak bisa. Contoh lainnya misalkan kayak misalnya orang jual pisau. Jual pisau hukumnya halal karena Iya. bisa dipakai untuk apa aja nih, untuk motong buah, motong sayur. Tapi ternyata dia dipakai untuk begal, ya yang salah dia. Kecuali waktu beli dia udah ngomong, maaf nih, mohon maaf nih berapa harga pisau ini, kan ntar malam saya niat mau begal. Yo jangan kasih yang nggak tajem. Oh. Lebih parah itu dia bilang. Bisa Itu yang banget. dimaksud. Oke, siap. Berarti lebih ke personalnya lagi, Ustaz ya. Sedangkan kita yang lebih berniat untuk kebaikan ya dan berusaha ikhtiar mendapatkan keberkahan itu bukan urusan kita. Kalau ada terjadi apa-apa di luar sana. Bener. Jadi apapun yang dilakukan oleh netizen Oke. itu bergantung sama niat mereka masing-masing. Sikap mereka setelah melihat, ya karena memang kan mereka promo dong. Ya kalau promonya kemudian sebelum sahur, ya nggak laku, siapa yang mau nonton kan? Makanya dibukanya, ditampilkannya menjelang berbuka. Yang penting jangan sampai salah. Apa itu? Karena ada iklan yang kemudian dia munculkan, ada azannya tuh, yang wong wong wong. Itu hati-hati, itu masih jam 5 lewat 30 menit. Iya. Jangan pas giliran kita minum tahu-tahu iklan. Nah, ini kan lumayan. Sementara gorengan udah habis 3 ya. Ada juga yang udah siap Allah, tapi ternyata bukan Akbar. Allahumma sholli. Nah, ini hati-hati nih. Hati-hati, masih sholawatan, masih 15 menit lagi. Nah, ini yang penting kita harus jaga. Berarti kita ini mau jual apapun, bisnis apapun, kerja apapun. Tadi yang jualan tuh, Ustaz. Kita nggak perlu tahu nih tujuannya apa. Itu kita jualan aja gitu, Ustaz. Tapi kalau misalnya udah jelas dia tujuannya mungkin Untuk apa? untuk apa, ternyata nggak baik, baru tuh kita. Iya. Gimana caranya untuk mencegah itu, Ustaz? Betul. Jadi kita jualan tuh cuma sampai pada kemudian akad kita dan barang yang kita jual jelas-jelas halal. Ataupun penggunaannya terserah yang beli. Kalau dia menggunakan yang baik, pahala buat dia. Tapi kalau seandainya dia buat yang buruk, ya nggak usah. Karena apa saja bisa dilakukan. Jual Iya. sepatu, ya halal. Tapi buat nimpuk muka orang, Oke. nangkep ya kan? Benar. Jangan benar-benar harus dicobain dulu dong. Ya kan? Oh. Ya kan sepatu halal. Kalau ditipu,
Jadi kan kita biar ngerasain tuh, dia bilang. Lagi juga ini sepatu keren banget loh, nggak nyangka loh ini properti bagus. Jadi itu yang harus dilihat, jualannya sah, halal, tergantung bagaimana yang beli menyikapinya dan menggunakannya. Gitu yang dimaksud. Yang penting sebelum kita berusaha berikhtiar dan bermuamalah itu, yang penting pastiin apa yang kita jual itu Halal. ram. Halal. Mungkin itu Ustaz ya. Betul. Terlebih kasusnya apapun ya itu ya serahin ke Allah dan juga ke personalnya yang melakukan. Masya Allah. Nah ini kan kita lagi jualan nih. Bener. Jadi apa yang kita jual nih semuanya udah halal, ini udah ada. Amin. Nggak ngerti gue ini lu jual apa, gue punya sih, gue juga nggak tahu ini apa. Itu saya pasang-pasang aja Ustaz biar agak Jadi, penuhan gitu Ustaz. Ini semua halal, Halal. silakan pakai. Tapi kalau seandainya ada orang yang menggunakan dengan cara yang salah, itu urusan dia. Urusan dia. Yang penting secara zat dan akad proses kita semuanya halal, nggak ada tipu-tipu. Jadi nggak boleh Vi, kalau ada barang-barang yang rusak dikatakan bagus, katakan aja oh ini jahitannya kurang sempurna, oh ini ada luntur-luntur dikit, nggak apa-apa, kita kasih diskon, Oh kita jadi kasih kurang jangan harga. dimanis-manisin terus. Oh iya dong, dan satu lagi, Apa itu? nggak boleh bersumpah menyebut nama Allah ketika kemudian lagi berdagang. Apa sebabnya? Karena kita nggak tahu detailnya kayak apa, kita nggak paham, dan kita bilang ini bagus, oh ini tahan gak bakalan luntur, pas dicuci warnanya tadinya putih jadi oranye. Wow. Bisa gitu ya? Nah itu dia kan, makanya kita jangan menggunakan kalimat sumpah. Iya, Wah ini barang bagus, ini Waduh. barang benar-benar. Nah, cukup kita katakan Namanya ini Allah. barang bagus, monggo silahkan. Insya Allah nyaman di badan antum. Iya, kira-kira Keren, begitu. Masya Allah. Terjawab masih terjawab. Kirain nanya sembako, sok-sok nanya meminta sembako. belum jadwalnya. Biasa H-3 lebaran tuh. Ada Oke. waktunya landai ya. Ada waktunya. Nanti Buat- jalan-jalan ke pasar Kendim. Iya. Ustaz, minta sembako Ustaz. Siap, benar. Masya Allah, semoga terjawab ya. Iya, iya. Karena yang kita ambil dari jawaban Ustadz sebelumnya yaitu lebih fokus ke niat kita berdagang, berikhtiar, dan pastikan apa yang kita jual itu halal. Betul. Insya Allah berkah Dan dan investasi jangan lupa. juga investasi yang harus diterawang benar-benar, jangan sampai kena tipu. Siap, benar. Masya Allah. Ya udah deh kalau gitu nih Siap. kita lanjut lagi lah. Lanjut jualan. Baru Baru bisa nih sampai. kita. Ngobrol-ngobrol mulu. Apa ketelatannya Randi? Oke, kalau kayak gitu teman-teman pantengin terus YouTube-nya Terang Jakarta. Di program kita ada Ustadz Ahmad Ada Lutfi. dan juga saya Andi Prasetyo di Aks TJ. Lo yang nanya. Kita yang jawab. Salah dong. Oke, salah dong. Di program kita Aks TJ, Lo yang nanya. kita yang bingung. Ustadz yang jawab. Masya Allah. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum. Dah.